dari kelompok 3 testing dan implementasi sistem. Perkenalkan, nama saya Evi Oktavia Brustuku. Nama saya Rista Boris Yanifar. Nama saya Rizka Putria Saragi. Nama saya Felicia Lena Murni. Nama saya Sandian Siti. Nama saya Emilia Sifani Berubah. Nama saya Siraful Sultan Barat. Nama saya Muhammad Andri. Nama saya Febrian Rudiansyah. You and me alone. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Never say Apa itu deskripsi sistem? Sistem yang akan diuji adalah sistem pendukung keputusan untuk penerima beasiswa bagi universitas maupun pihak pemberi beasiswa tingkat mahasiswa untuk memutuskan siapa mahasiswa yang menjadi prioritas dalam penerima beasiswa secara lebih cepat dan akurat dengan menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Pada sistem pendukung keputusan ini, kami mengambil studi kasus pada Badan Penyelenggara Penerima Beasiswa Kabupaten Medan Johor, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Medan Johor, untuk menentukan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Medan Johor yang berhak mendapatkan beasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan antarmuka eksternal atau user interface, yaitu terdiri dari hardware interface. Perangkat keras yang digunakan dalam pengoperasian sistem ini yaitu 1. Personal komputer, 2. Monitor, 3. Central Processing Unit atau CPU, yang ke-4 memori atau RAM, yang ke-5 hard disk, yang ke-6 keyboard, yang ke-7 mouse. Lalu di dalamnya terdapat software interface, yaitu perangkat lunak yang digunakan dalam pengoperasian sistem. Di dalamnya yaitu yang pertama, sistem operasi minimal Windows 8. Yang kedua, untuk pengolahan database, yaitu terdiri dari SQL Server. Yang ketiga, untuk koneksi database digunakan aplikasi XAMPP. Yang keempat, pemodelan sistem, pemodelan database dan perancangan database menggunakan Microsoft Visio 2013. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kebutuhan antarmuka eksternal atau user interface atau communication interface. Sistem pendukung keputusan menerima beasiswa menggunakan HTTP sebagai protokol yang akan menghubungkan atau mengatur komunikasi yang dilakukan antara user dan sistem, atau HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Selanjutnya, fungsional requirement. Kebutuhan fungsional sistem merupakan kumpulan dari beberapa fungsi yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem tersebut. Area ini menggambarkan pengorganisasian persyaratan fungsional untuk produk dengan fitur sistem. Layanan utama yang disediakan oleh produk berikut merupakan beberapa kebutuhan fungsional dalam SPK beasiswa. Yang pertama, use case diagram SPK penerimaan beasiswa. Yang kedua, activity diagram SPK penerimaan beasiswa. Yang ketiga, kelas diagram SPK penerimaan beasiswa. Non-functional recruitment. Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang mendukung dalam berjalannya fungsi-fungsi utama dari sistem informasi tersebut. Fungsi-fungsi yang mendukung kelancaran sistem informasi penerimaan beasiswa Kabupaten Medan Johor dapat didefinisikan pada tabel berikut: availability, reliability, ergonomy, portability, memory, response time, safety, security. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menu-menu apa saja yang terdapat di SPK penerimaan beasiswa di daerah Medan. Kita aktifkan dulu menunya. Kita klik localhost plus SPK beasiswa Medan.
Enter. Di sini akan ditampilkan username dan password. Kita masukkan passwordnya. Di bagian ini akan terdapat beberapa menu. Yang pertama ada home, mahasiswa, kriteria, himpunan, kriteria, klasifikasi, dan analisa. Dan di bagian home kita sudah bisa lihat di bagian layarnya teman-teman. Selanjutnya mahasiswa. Di bagian mahasiswa ini akan terdapat nama-nama yang mendaftar beasiswa. Kriteria dalam beasiswa ada nilai IPK, penghasilan orang tua, semester, jumlah tanggungan, dan usia. Himpunan kriteria sama juga, ini lebih ke hasilnya, lebih ke nilainya atau angkanya teman-teman. Klasifikasi, di klasifikasi ini disitulah mahasiswa yang terdaftar atau berhasil mendapatkan beasiswa. Di sini kita juga bisa menambahkan yang mendapatkan beasiswa. Kita klik tambah klasifikasi. Kita klik nama yang ingin kita tambahkan, misal Sion Alfonso Huta Barat. Nilai IPK, semester yang kita masukkan juga. Selanjutnya usianya kita simpan. Kita perhatikan lagi apakah sudah tertambah namanya. Nah, sudah ya teman-teman. Selanjutnya di analisa. Di analisa ini menjelaskan tentang nilai yang sangat rendah. Baiklah, terima kasih teman-teman. Blok notasi. Program terdiri atas beberapa komponen, diantaranya yang pertama nodes atau titik, kedua edges atau anak panah, ketiga branch nodes atau titik cabang, 4 branch edges atau anak panah cabang. Lanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang basis PET testing atau flow graph. Maka, didapatkan hasil flow graph analisa hasil ranking penerima beasiswa pada sistem pendukung keputusan penerima beasiswa seperti pada gambar. Kita bisa lihat gambar yang di sampingnya teman-teman. Berdasarkan flow graph di atas, diketahui analisa hasil ranking penerima beasiswa terdiri atas 4 nodes, 5 edge, tidak memiliki branch node maupun branch edge, dan memiliki 2 path atau jalur. Jalur pertama yaitu 1, 2, 3, 4, dan jalur keduanya yaitu 1, 2, 3, dan 1. Tentang cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity adalah pengukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Pada konteks metode basis testing, nilai yang dihitung bagi cyclomatic complexity menentukan jumlah jalur-jalur yang independen. Jalur independen adalah tiap jalur pada program yang memperlihatkan satu kelompok baru dari pernyataan proses atau kondisi baru. Hitungan cyclomatic complexity yaitu region atau complexity dengan rumus F sama dengan H dikurang nodes ditambah 2. Berdasarkan flow graph yang diperoleh, hasil perhitungan cyclomatic complexity pada sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa ini sebagai berikut. F sama dengan H dikurang nodes ditambah 2. F sama dengan 4 dikurang 4 ditambah 2. F sama dengan 2. Timesheet dan training. Berikut merupakan rincian waktu pelaksanaan dan lokasi kegiatan implementasi dari sistem pendukung menerima beasiswa Kabupaten Medan pada implementasi sistem berikut. Nomor 1. Mempersiapkan gedung 4 Mei 2019 sampai 5 Mei 2019. Gedung dinas. 2. Mempersiapkan dan memasang
komputer. 6 Mei 2019 pendidikan dan kebudayaan. 3 instalasi sistem 7 Mei 2019 di pendidikan dan kebudayaan. 4 melakukan penelitian 8 Mei 2019 9 Mei sampai 9 Mei 2019 Kabupaten Medan. 5 melakukan percobaan pada beasiswa 10 Mei 2019 sampai 12 Mei 2019 di Medan. Sekian presentasi kami tentang testing dan implementasi sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.